Halo kawan-kawan, balik lagi bareng aku Dika dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Di video kali ini kita akan mengunjungi sebuah cafe. Itu adalah XO Coffee Break. Jadi kita bakalan ngobrol sama langsung dengan ownernya, Gael. Apa yang bakalan kita ulik atau apa yang bakalan kita gali dari si Gael? Tonton terus video ini. Ini kita udah bareng sama ownernya XO, Gael. Halo. Jadi, dia ini teman sekolahku juga dulu di SMA. Ya. Satu semester? Iya, satu semester aja karena dia itu entah kemana. Jadi Gael ini salah satu pengusaha kopi muda yang wajib kita ikuti jejak karirnya. Goks, Ya karir. kan? Kenapa? Karena sekarang yang muda yang berusaha wajib. Jadi dengan situasi corona gini cari kerja susah, kita harus menciptakan lapangan kerja. Jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol apa aja tentang dunia usaha, terutama perkafe-kafean dan perkopian, terutama di Kabanjahe ya, karena ini lokasinya ada di Kabanjahe, XO di Kabanjahe. Oke Bang, oh bos panggil Bang lah ya. Oke Pal, kita kenalan diri dulu. Oke. Nama ya? Ya nama. Nama aku Gael. Aku dari Kabanjahe. Aku juga yang merintis EXO sampai sekarang. Dan tim, lebih tepatnya. Udah? Udah, gitu aja. Ini namanya Gael ya. Nama panjangnya siapa? Age Mada Gael. Nama panjangnya Age Mada Nama Gael. panjangnya. Jadi dia tahun berapa? Apa nih? EXO tahun 2017. XO 2017 sampai sekarang 2020. 3 tahun. Jadi XO udah 3 tahun. Bukanya di 2017. Pada saat itu kami Biji Hitam di 2016, mereka 2017. Iya, beda setahun ya? Beda setahun. Jadi pada saat itu kalau menurutku dunia kopi perkopian Tanah Karo belum terlalu banyak kedai kopi, belum terlalu banyak orang main kopi. Jadi si Gael udah memulai bisnis kopinya. Jadi ini udah buka lagi ada sebelah. Jadi udah makin berkembang. Nanti kita tanya terusnya apa seluk-beluknya semua. Terus ada yang mau kutanya ini Pak. Gimana, Pak? Kenapa basic apa? Maksudnya basic? Kuliah. Komunikasi. Kuliah komunikasi USU ya? USU. Iya. Kenapa milih kedai kopi? Ya toh komunikasi Ini- kan banyak kan oke, yang bisa dijalani kan? Ini sebenarnya random. Jadi awalnya dulu skripsian, aku suka nongkrong di kedai kopi. Medan ya? Medan, kedai kopi manapun lah. Jadi kayak lulus kuliah udah kerja, cuman nggak nyaman. Sempat kerja. Cuman nggak nyaman, cuman kayak buka kedai kopi sendiri seru nih. Tanpa aku tahu itu kopi itu apa sebenarnya. Oh, berarti nggak ada basic kopi Nggak ya? ada pada basic awalnya? kopi Nggak ada sebenarnya. basic kopi, oke. Cuma suka ngopi hitam, ya udahlah buka kedai kopi lah. Oh, berarti berawal dari nongkrong ya? Nongkrong, Kan? suka kopi aja. Jadi maksudnya Berawal dari situ sih. maksudnya pertimbangan kan banyak nih usaha lain, bisa barbershop, bisa jual apa kayak Iya. jual sayur buah segala macem gitu kan. Kedai Betul, kopi dan di 2017 itu ya aku pribadi pun lumayan ragu sih awalnya buka kedai kopi. Betul. Ini betul nggak ini aku buka kedai kopi ya gitu. Kalau sekarang mungkin oke lah udah banyak orang paham kopi, konsumen pun udah ngerti kopi kan. Di 2017 buka kedai kopi, gimana tuh awalnya? Maksudnya pasarnya gimana? Apakah langsung rame atau gimana? Aku berangkat di kantorku dulu ya. Kantorku dulu itu di Femina Jakarta. Itu apa itu? Kantor majalah. Oh, majalah. Jadi kebiasaan orang itu tiap siang pasti ngopi. Ya. Tiap siang pasti ngopi. Ya namanya informasi pasti di Jawa dulu dong. Iya, Jadi aku mikirnya pasti nyampe ke Medan nih. Ataupun ke Karo. Tren kopi ini bakalan sampai. Tren kopi Oke, ini ya. pasti nyampe ke Medan nih. Aku coba sekarang lah. Dan ternyata betul. Sampai sekarang kopi makin banyak kan. Tetap ya kan, tetap eksis ya kan. Tetap kopi. eksis. Udah 4 tahun kan? Sampai dari sekarang 2020 ya. 2020. Kalau boleh tahu nih, kalau di Brastagi sendiri ya, aku kan dapat info juga. Kalau perkembangan ataupun movementnya kedai kopi itu sebenarnya kalau aku tanya teman-teman, lebih movement itu di Kabanjahe daripada di Brastagi. Dalam artian gini, di Brastagi ada beberapa kafe setelah aku buka, tapi nggak seberingas di Kabanjahe nih. Betul. Pertumbuhannya gitu. Itu kayak mana menanggapinya coba? Tapi gini, semakin banyak semakin bagus sebenarnya. Ya, itu oke ya, itu. Aku nengok perbandingan aku buka dari 3 tahun yang lalu. Ya. Cuman beberapa orang yang ngopi.
Cuman di tahun sekarang begitu banyak orang buka kopi, otomatis customer makin aware dong masalah kopi. Iya. Jadi kita perang konsisten rasa aja sih sebenarnya, sama perang konsep. Kalau untuk customer nggak habis lah. Iya, jadi Ya, kan untuk intinya customer nggak habis kalau lah. aku sih berprinsip makin banyak buka kedai kopi, ya orang makin banyak perbandingan kan gitu Iya, kan. bang, orang lagi banyak perbandingan. Jadi balikkan ke diri kita lah ya. Iya. Si pengusaha gimana kita ngonsep kedai kopi kita, Iya, gimana market kita kemana, produk-produk pasar kita kemana. gimana. Terus harus banyak inovasi segala macam Ya, lah dalam betul. produk ya kan. Jadi itu nggak usah takut. Jadi Ya. ada kedai kopi, ada buka lagi, ada buka lagi, ada buka lagi. Satu prinsip yang harus kalian pegang, rezeki nggak akan ketukar lah gitu. Jadi nggak usah takut dengan geliatnya. Tapi Kaban Jaya lebih rame ya Rame, aku hitung ada 15 loh, 15 coffee shop. dari pertama buka. Dari pertama aku buka, sampai sekarang ada 15 coffee shop. Wow. Kalau beras daging nggak sampai. Nggak sampai kan? Mungkin jiwa anak nongkrong Kaban Jaya lebih tinggi lah mungkin ya. Jauh. Dari beras tagi ya kan? Iya, mungkin dari sisi kotanya aja kan kelihatan ya. Iya, kalau kami beras tagi kan lebih banyak, ya terutama kami dari biji hitam, lebih banyak memang wisatawan yang masuk. Iya, kan? orang Medan kan. Kalau sini kan memang orang lokal semua kan. Iya, yang masuk warlock kan? semua. Oke, selanjutnya nih XO nih banyak produk nih. Ini ada kopi susu, ada jual beans juga ya. By the type. Ah, Ya, by the mau type. jual beans juga, segala macam lah. Jadi dengan banyaknya kafe sekarang ini, apa nih strategi khusus XO? Sebenarnya kita dari awal sampai sekarang nyari yang beda aja sih. Iya, Mas. Maksudnya balik lagi ke informasi, pasti di Jawa luan dong. Iya. Kena baru kita. Oh, Jadi kita harus aware dulu nih informasi di Jawa itu apa dulu. Misalnya kayak kopi 1 liter. Ya, itu kan kita udah ketinggalan Iya, sebenarnya kan. kita udah ketinggalan jauh, tapi di sini belum ketinggalan. Jadi tuh banyak informasi yang digarap di sana. Kalau bisa lebih cepat kita garap juga di sini. Oh, jadi sebetulnya gini ya. Kita punya gambaran di Jawa Iya, kan yang kita punya bakalan gambaran bisa di kita Jawa. buat di sini kan. Nah, kita nggak usah keluar lah. Kita nggak usah keluar negeri kemana. Di Jawa aja dulu. Terus nih, sekarang kan banyak pengusaha kedai kopi nih. Kalau dari Gael lah, bukan hanya kafe ya. Maksudnya XO kan aku tahu juga pakai kopi lokal ya. Iya, Kopi pakai Karo kopi sama lokal. juga dari biji hitam, dan kafe-kafe lain di sini memang pakai kopi Karo. Berarti secara nggak langsung kita memberdayakan petani Karo kan gitu Iya. kan. Jadi sejauh ini sampai mana nih kerjasama XO ataupun ya bisa dibilang mitra lah, mitra Mitra. XO untuk petani Karo gimana? Sejauh ini kita ada reguler ya sama satu petani, aku bilang. Nggak menutup juga petani yang lainnya. Oh, berarti pemasoknya satu udah reguler lah, Oh ya, selalu satu masuk, udah ya? reguler dari awal sampai sekarang itu udah reguler dan cukup konsisten. Konsisten lah kita bilang. Dan barang Jadi selalu ready. beans di dalam pakai kopi Karo semua? Iya, kopi Karo semua. Cuman ada by moment kita ambil kopi luar. Oh, biasa tukar-tukeran sih. Kalau Tukar-tukeran. aku tukar-tukeran di kafe tukar-tukeran kopi. Jadi ini buat teman-teman yang mau buka kedai kopi lah, bukan kedai kopi sih, mau berkecimpung di dunia kopi, baik itu petani, roastery ataupun pemasca panen ataupun pengusaha kafe. Jadi kita harus dengar nih apa masukan dari Gael untuk teman-teman yang mau memulai bisnis kopi. Nah, ada nih satu hal yang paling penting. Ah. Ini menurut aku ya, men. Iya. Selain kita punya bisnis plan yang bagus, Ya. selain kita punya modal yang mencukupi, Modal dalam artian apa nih? Uang, ilmu, ya segala semua lah, macam? Oke, semua. siap. Ada yang satu paling penting, men. Ah. Kita harus berani. Itu paling penting. Apapun, mau bisnis apapun, kalau nggak berani sama aja nol. Ya maksudnya nggak apa-apa salah. Namanya kan kita bertumbuh. Nggak ada yang betul juga Ya, kan. toh XO pun nggak langsung seperti ini. Iya, gitu awalnya. nggak langsung seperti ini juga. Bertahap. Yang penting berani. Nah, berarti itu ya buat temen-temen. Ya kalau aku menanggapnya gini, untuk kemajuan kopi Karo lah terutama, karena kan kopi Karo ini butuh sosok-sosok seperti Gael. Ya, seperti- kau juga. Ya, Ya, kau tuh masih pionir lah ya, di Tanah maksudnya Karo. butuh-butuh orang muda memang yang mau menaikkan produksi lokal kan gitu Iya. kan. Maksudnya semakin banyak kafe yang memang mau memakai kopi Karo dari petani lokal, pastinya bakalan semakin banyak orang yang terbantu, semakin membuka lapangan pekerjaan, baik itu di roastery, baik itu di petani. Ya sistemnya saling berkesinambungan lah gitu. Karena kan rantai kopi ini kan panjang, ada Iya. petani. Jadi gini, pengusaha kafe
pasti membantu roastery, pengusaha kafe pasti membantu petani, pengusaha kafe pasti membantu prosesor pasca panen. Karena kan kalau menurutku ujung tombaknya kopi itu ya kafe. Dia di kafe, wajahnya di kafe. Iya, jadi kami lah ujung tombaknya. Jadi semakin banyak orang ataupun anak-anak muda yang mau berusaha, terutama karena kami bisnisnya kopi, ya itu pasti bakalan sangat membantu produksi kopi lokal, terutama kopi Karo. Betul. Kalau bukan kita yang kenalin, siapa lagi ya kan? Cara kita di sini sumber ya. Iya, sayang. di sini sumber. Iya, betul-betul sayang kalau nggak diolah. Kendala membangun XO terutama, ataupun lebih luas lah, kendala itu menjadi pengusaha itu di mana? Titik beratnya itu pasti ada. Kita semua punya titik jatuh dan titik bangun kan gitu. Oke. Kalau Gael sendiri menanggapinya gimana tuh? Kendala kita kenalin kopi ya, gitu aja ya. Iyalah, Ya kau tahu sendiri lah di tahun yang kita buka, kau tahu dong berapa orang yang aware masalah kopi. Jadi tuh betul-betul PR nih tim kita nih, gimana ngedukasi anak-anak, apa manfaat gosa enaknya kopi atau enggak dulu, manfaat kopi aja dulu. Jadi itu betul-betul PR. Maksudnya dari 10 orang yang kita edukasi, mungkin nih 5 masih nangkep. Karena kita menjual orang yang belum paham pada yang saat belum itu. paham pada saat itu. Tapi sekarang kan enak ya, orang-orang udah paham kan. Kalau sekarang yang buka kedai kopi sih menurutku nggak terlalu berat seperti kita dulu gitu. Karena konsumen kan bahkan udah lebih pintar pun dari kita. Udah lebih pintar dari kita, betul. Jadi paling PR-nya di situ, mengedukasi. Diakunya juga gitu, diakunya juga perlu belajar untuk mengedukasi customer. Ya. Jadi dari awal itu memulai bisnis, boleh tahu nggak kisaran modalnya berapa? Semua untuk semua dan sekarang banyak men, sama gitu men. Sudah beromset berapa gitu. Sama gitu. Nah, ini kan kenapa aku nanya gini? Ini bakalan jadi trigger sama Iya, betul. Aku setuju. Jadi trigger sama teman-teman yang mau buka usaha lainnya, bahwasanya ya nggak langsung gitu loh, nggak instan gitu kan. Nah, coba boleh dulu disampaikan kisaran aja, nggak usah disebut secara rinci. Kemarin aku buka ini 150 lah. Nah, jadi itu udah include sewa sama equipment. Ya kan aku sempat sharing juga sama Kokan dulu sebelum aku buka. Aku pakai ini apa gitu. Gael bermula dari 150. 150. Oke. Pas 150. Pas 150. Nggak lebih nggak kurang. Sekarang sudah berjalan 3 tahun, omset per bulan berapa? 2,5 sampai 3 lah. Per hari, per day. Per bulan yang kutanya. Oh, per bulan. 2 kali 3. Berarti sekitar 50-an ya? Iya, 50-an 60 lah. Jadi berawal dari 150 juta, sekarang sudah beromset per bulan sekitar 50-an juta. Nah, dan itu nggak instan ya? Dan itu nggak instan. Itu nggak instan. Jadi ya harus menjalani proses. Nah, jadi itu untuk masalah omset. Kemudian nih, kita apa nih planning ke depan untuk kafe ini? Dulu ini setahu gue barbershop juga ya, nggak jalan? Iya, nggak jalan. Nah, sini orang pangkas males apa ya? Males Kayaknya rezekinya di kopi kayaknya, bukan di pangkas. Jadi apa nih planning ke depannya? XO? Yang paling dekat ya? Ya. Yang paling dekat ini sih. Ini kegelisahan pribadi men, nggak apa men? Iya, nggak apa lah. Kau kan punya dialis sendiri juga ya kan? Ini kan kita masih nyewa nih kontrak. Iya, ini tanahnya nyewa. Iya. Tapi sama keluarga kan? Enggak, keluarga. Orang lain lah. Tapi kalau orang Karo ya tiba-tiba keluarga, standar lah. Di keluarga ya kan. Jadi tahun depan diiming-imingin dijual. Iya puji Tuhan alhamdulillah kita yang ngambil. Oh ini katanya mau dijual. Iya. Mudah-mudahan ini kalau udah lapak sendiri udah lebih safety kan? Udah lebih safety. Paling nggak mau ngerombak apapun dia kita nggak takut lagi lah. Jadi planningnya itu? Iya, planning terdekat itu. Planning terdekat itu, mau beli ini tanahnya. Doain ya. Subscriber biji hitam, followers biji hitam yang 5.000. Yang paling ini basic ya, basic yang pasti selalu aku tanyain. Jadi setiap kafe kan punya ambience sendiri, punya daya tarik sendiri, punya produk-produk sendiri. Nih, anggap aku orang luar nih. Aku berkunjung ke Kaban Jahe. Oke. Kenapa aku harus datang ke XO? Ayo, ini pertanyaan sulit. Oke. Karena gini. Kau dari mana dulu nih? Aku dari luar kota pastinya. Oke, dari luar kota. Aku dari luar kota datang ke Kaban Jahe nih. Selain kamu dapat. Aku nggak kenal ya, aku nggak kenal. Iya. Kenapa harus? Kenapa harus ngopi di XO? Iya. Selain dapat experience yang baru, nggak dapat vibes yang baru, men. Ya maksudnya gini. Nah itu terlalu luas, itu jawabanmu terlalu luas. Aku nggak ngerti ya. Oke. Susah nih pertanyaan kau nih. Maksudnya kan gini. Aku datang ke suatu rumah makan. Kenapa aku datang? Mungkin sambal hijaunya enak,
Oke. Atau aku datang ke satu tempat. Oke. Oh, ininya memang asli sini, nggak ada tempat lain gitu. Oke. Jadi, kenapa aku harus ke XO kan gitu? Kenapa harus ke EXO? Iya, selain kau dapat experience yang baru dari vibe-nya, karena gini men, karena aku percaya kalau misalnya kita buka coffee shop lah bilang ya. Hal yang paling kuperhatikan itu selain produk itu playlist. Playlist lagu. Itu sangat kusematkan di usahaku. Iya, siap. Jadi mungkin dari kau dengar playlist EXO itu kayak bisa nostalgia. Itu termasuk experience. Pertanyaan terakhir, Gael bisa jelasin atau promo ada produk apa aja, ini berada di mana, kalau mau kesini gimana caranya, kalau mau dapat produk-produk XO gimana, dari mana jalannya, boleh dijelasin. Oke, EXO itu berada di Jalan Pahlawan nomor 12 Kabanjahe. Jadi yang nggak tahu itu bisa dilihat di Instagram kita aja, x.o.id. Ataupun Google Map ya kan? Google Map Biar juga biasa. boleh, kita aktif kok untuk di Google. Produk yang bisa dibawa keluar apa aja nih? Yang paling best seller ini sebenarnya, kopi Nih, kopi susu susu. gula aren 1 liter. Ini kopi susu gula arennya 1 punya liter. XO 1 Iya. liter. Di harga 70.000. 70.000. Di 70.000 kalian bisa sharing 5 cup lah. Bisa Jadi worth to buy lah. Juga, online? Online bisa. Yang untuk di luar kota juga dropshipping juga bisa. Kemarin juga sempat ada orang Medan just tip kopi kita ke Medan. Nah, ini kalau lumayan orang lah. mau beli online melalui WhatsApp, DM. DM aja, lebih gampang. Selalu aktif kok 24 jam. DM Instagram, kalian bisa dapat kopi susu gula arennya punya XO. Apa nih saran dan masukan selain berani tadi ya, berani itu wajib. Wajib. Saran dan masukan untuk pengusaha-pengusaha muda Tanah Karo yang mau memulai bisnis. Oke, untuk teman-teman semua yang pengen mulai bisnis, mulai dari sekarang banyak referensi dulu sebelum dibuka. Karena apa? Karena takutnya pas kita buka itu mentoknya nggak ada referensi kan. Jadi nggak ada rumusan masalah jadinya. Jadi sebelum berani ya, balik ke berani lagi, sebelum berani. Kudanya dulu lah. Iya, dikuatin kudanya dulu, pondasi dulu dikuatin, baru digas. Dan jangan takut kalau digas, jangan takut kalau masalah modal sih menurutku ya. Ya karena Ya, Pak, aku percaya pasar kita yang ciptakan. iya, pasarnya kita ciptain. Ya semisalnya pun nggak ada modal, ya bisa main ini kan investor atau pinjam ke bank Jadi atau kemana, nggak usah joinan. takut kalau mau Iya, nggak usah mulai takut. usaha ya kan. Nggak usah takut. Oke teman-teman, jadi itu tadi obrolan kita sama Gael, ownernya XO. Biji hitam. Apa ini biji hitam? Enggak, Ownernya Bexo. sama ownernya XO. Bisa anjing. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan ada manfaatnya. Kalau mau ke Kabanjahe jangan lupa singgah ke XO. Kopinya enak pastinya karena pakai kopi Karo. Kopi lokal Kopi pastinya. lokal pastinya. Jadi semakin banyaknya orang-orang seperti Gael ini bakalan semakin banyak lagi buka lapangan pekerjaan. Amin. Kalau semakin banyak semakin kompak ya. Ya, semakin kompak. Ya, baik- jangan sendiri-sendiri. Ya, baik di segala lini pasti lebih banyak lapangan pekerjaan. Ya. Mungkin itu aja dari saya Dika. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share video ini. Oke, assalamualaikum, sampai jumpa.